Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai makna dari surat Al-Baqarah ayat 102, yaitu yang artinya adalah, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab yaitu Taurat melemparkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir tersebut, di mana sihir tersebut dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dan mereka itu, para ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiada baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Dulur-dulur seiman, menurut Ibnu Abu Hatim yang mengatakan, dia telah ceritakan kepada kami Ibnu Abu Hatim, kemudian menceritakan kepada kami Isam, dan seterusnya sampai Al-Hasan, sambungan tafsir 102 ini, yaitu yang dimaksud dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh setan-setan itu kepada kaum Yahudi itu adalah sepertiganya berisi syair, sepertiga lagi berisi sihir, dan sepertiga lagi berisi ramalan. Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Ahmad dan seterusnya, bahwa makna dari surat Al-Baqarah ayat 102 ini, yaitu orang-orang Yahudi tersebut mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelumnya sebenarnya ilmu sihir ini sudah ada di muka bumi, tetapi baru diikuti hanya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Bila kita tinjau bahwa pada zaman Nabi Musa, yaitu jauh sebelum zaman Nabi Sulaiman, itu sudah di mana Nabi Musa sudah berhadapan dengan para tukang-tukang sihir, di mana para tukang-tukang sihir itu sudah terdapat di masa Nabi Musa alaihi salam. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini, itu juga disebutkan yang artinya, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir tersebut dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dulur-dulur seiman, para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan takwil ayat ini,
yaitu mereka ada yang berpendapat bahwa Harut dan Marut tersebut adalah manusia. Namun pendapat ini gharib. Dulur-dulur seiman, hal ini erat kaitannya karena dulu orang-orang Yahudi itu menduga bahwa ilmu sihir tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Karena itulah Allah membantah kedustaan mereka melalui firman 102 ini, yaitu dengan kata Harut dan Marut. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan sihir. Menurut lain, berikut sanadnya Ibnu Jarir mengemukakan bahwa sehubungan dengan taul ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sihir kepada keduanya, yaitu kepada Harut dan Marut. Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini sebagai berikut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidaklah mengerjakan sihir. Dan Allah pun tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat. Hanya setan-setanlah yang kafir, yang mengajarkan ilmu sihir pada manusia di Babil, yakni Harut dan Marut. Ibnu Jarir mengatakan bahwa seandainya ada seorang bertanya apa alasan hal tersebut, sebagai jawaban takwil ayat seperti berikut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Tidak pula Allah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat. Hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babil, yaitu Harut dan Marut. Jadi lafaz malaikat ini yang dimasukkan ini adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Karena para ahli sihir di kalangan orang Yahudi, menurut berita yang tersiar, mereka menduga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ilmu sihir melalui lisan Jibril dan Mikail yang disampaikan kepada Sulaiman ibnu Daud. Maka Allah mendustakan tuduhan tersebut dan memberitahukan kepada nabinya, yaitu Nabi SAW, bahwa Jibril dan Mikail sama sekali tidak pernah menurunkan ilmu sihir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan diri Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan mempraktekkan ilmu sihir yang mereka lancarkan itu. Sekaligus Allah memberitahukan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, bahwa sihir itu merupakan perbuatan-perbuatan setan. Setan-setanlah yang mengajarkan kepada manusia di Babil. Orang yang mengajarkan sihir kepada mereka itu adalah dua orang laki, yaitu Harut dan Marut. Berdasarkan takwil ini, berarti Harut dan Marut adalah nama manusia. Sekaligus adalah untuk membantah apa yang mereka tuduhkan kepada dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Demikian menurut nukilan Ibnu Jarir secara harfiah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir menduga bahwa Harut Marut ini mengajarkan ilmu sihir tersebut karena dianggap sebagai malaikat yang taat, sehingga mengingat keduanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Namun pendapat ini sangat gharib. Ada lagi pendapat yang lebih gharib, yaitu pendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah nama dua kabilah dari kalangan makhluk jin, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Dulur-dulur seiman, kebanyakan ulama salaf berpendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat dari langit, dan bahwa keduanya diturunkan ke bumi, kemudian terjadi apa yang dialami oleh keduanya. Kisah keduanya disebutkan dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, seperti yang akan kita bicarakan nanti.
Berdasarkan pengertian ini, berarti dari penggabungan antara pendapat ini dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa para malaikat itu terpelihara dari kesalahan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang dialami kedua malaikat ini sejak zaman azali telah diketahui oleh ilmu Allah. Dengan demikian berarti peristiwa ini merupakan kekhususan bagi keduanya, yaitu Harut dan Marut. Maka tidak ada pertentangan pada kedua dalilnya ini, seperti yang juga telah diketahui oleh ilmu Allah mengenai perkara iblis dalam keterangan terdahulu. Tidak bertentangan pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa pada awalnya iblis itu merupakan golongan malaikat, segolongan dari malaikat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ya enggan. Dan ayat-ayat lainnya menunjukkan makna tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut bila ditinjau dari kisah keduanya, itu jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh iblis yang dilaknat Allah. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Qutubi, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka'ab Ahbar As-Sadzi, dan Al-Kalbi. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad dan Ibnu Hambal itu mengatakan di dalam kitab musnadnya telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Zuhair Ibnu Muhammad dan Musa Ibnu Jabir dari Nafi, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, para malaikat berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mereka bermaksud, wahai Tuhan kami lebih taat kepadamu daripada Bani Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, datangkanlah 2 malaikat oleh kalian untuk kami turunkan ke bumi. Lalu kami lihat apa yang akan dikerjakan oleh keduanya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Harut dan Marut. Kemudian keduanya diturunkan ke bumi dan diciptakan bagi keduanya Zahra, yaitu wanita yang paling cantik di masa itu. Lalu Zahra datang kepada keduanya, yaitu Harut dan Marut. Maka keduanya meminta agar Zahra menyerahkan diri kepadanya. Zahra menjawab, tidak, demi Allah sebelum kamu berdua mengucapkan kalimat-kalimat ini yang mengandung makna kemusyrikan. Kedua malaikat itu menjawab, tidak, demi Allah kami tidak mau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun untuk selama-lamanya. Zahra pergi dari keduanya, lalu kembali lagi dengan membawa seorang bayi laki-laki yang digendongnya. Kedua malaikat itu meminta Zahra agar menyerahkan diri kepada keduanya. Maka Zahra menjawab, tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua membunuh bayi kecil ini. Keduanya menjawab, tidak, demi Allah kami tidak akan membunuhnya selama-lamanya. Zahra pergi meninggalkan keduanya, lalu kembali lagi dengan membawa sebuah wadah yang berisikan khamar. Ketika keduanya meminta agar ia menyerahkan diri kepada keduanya, maka ia menjawab, tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua minum khamar ini. Keduanya meminum khamar itu hingga mabuk, dan akhirnya keduanya menggauli Zahra, lalu membunuh anak kecil itu. Ketika keduanya sadar, wanita tersebut, yakni Zahra, berkata kepada keduanya, demi Allah, tiada sesuatu pun yang pada mulanya kamu berdua menolak kepadaku, tidak mau melakukannya, melainkan sekarang kamu telah melakukannya di saat kamu berdua mabuk. Akhirnya kedua malaikat itu disuruh memilih antara azab di dunia dan azab di akhirat. Maka keduanya memilih azab di dunia.
Dulur-dulur seiman, hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Hatim Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya melalui Al-Hasan dari Sufyan, dari Abu Bakar Ibnu Abu Saibah, dari Yahya Ibnu Bukair. Hadis ini berpredikat gharib ditinjau dari sanad ini. Semua perawinya berpredikat sihah. Semuanya dari kalangan para perawi kitab Sahihain kecuali Musa Ibnu Jubair. Dia seorang Ansor dari kabilah As-Sulami. Maula mereka adalah Al-Madini Al-Hazza. Dulur-dulur seiman, Musa Ibnu Jubair ini meriwayatkan dari hadisnya, yaitu dari Ibnu Abbas. Orang-orang telah mengambil hadis lainnya, yaitu anak laki-laki sendiri, yaitu Ahlus Salam, Abu Bakar, Ibnu Mudar, dan seterusnya. Dulur-dulur seiman, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya para malaikat pernah berkata, "Wahai Tuhan, bagaimanakah engkau sabar terhadap Bani Adam yang gemar melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menimpakan cobaan kepada mereka, sedangkan kalian kubebaskan dari cobaan." Mereka berkata, "Seandainya kami menggantikan mereka, niscaya kami tidak akan durhaka kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pilihlah oleh kalian 2 malaikat dari kalangan kalian." Maka mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan pilihan. Akhirnya mereka memilih Harut dan Marut. Dulur-dulur seiman, riwayat dari hadis ini pun sangat gharib, dan yang lebih dekat dengan kebenaran dalam hal ini adalah bersumber dari riwayat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, dan Ka'ab Azhar, bukan dari Nabi SAW. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Razak dalam kitab tafsirnya, yang menceritakan riwayat sebagai berikut. Para malaikat membicarakan tentang amal perbuatan anak-anak Adam dan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Maka dikatakan kepada para malaikat, "Pilihlah 2 malaikat dari kalangan kalian." Lalu mereka memilih Harut dan Marut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya, "Sesungguhnya aku akan mengirimkan para rasul kepada Bani Adam, tetapi antara aku dan kamu berdua tidak ada rasul. Turunlah kamu berdua ke bumi. Janganlah kamu sekutukan aku dengan sesuatu pun, dan jangan berzina, dan jangan minum khamar." Ka'ab melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, tidak sekali-kali keduanya mengalami sore hari pada hari mereka diturunkan ke bumi, melainkan keduanya telah rampung mengerjakan semua hal yang keduanya dilarang melakukannya." Dulur-dulur seiman, asar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir melalui 2 jalur periwayatan dari Abu Razak dengan lafaz yang sama. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim dari Ahmad Ibnu Isham dengan lafaz yang sama. Ibnu Jarir meriwayatkan pula, telah menceritakan kepadaku Al-Musannah, dan seterusnya menceritakan riwayat berikut dari Ka'ab Ibnu Afar, lalu ia mengetengahkannya. Riwayat terakhir ini lebih sahih dan lebih kuat sanadnya, sampai kepada Abdullah Ibnu Umar daripada kedua sanad sebelumnya. Salim lebih kuat predikatnya bila dinisbatkan kepada ayahnya sendiri ketimbang kepada maulanya, Nafi. Hadis ini merujuk dan berpangkal pada nukilan Ka'ab al-Ahbar yang ia ambil dari kitab-kitab Bani Israel. Dulur-dulur seiman, adapun asar yang menceritakan Harut, Marut, dan Zahra, Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Musannah, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, dan menceritakan kepada kami Hamad, dan seterusnya sampai Ali radhiyallahu anhu, yang menceritakan asar sebagai berikut. Zahra adalah seorang wanita cantik di kalangan penduduk negeri Persia.
Sesungguhnya ia pernah mengadukan sesuatu perkara kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Akan tetapi Harut dan Marut merayunya agar mau menyerahkan diri kepada keduanya. Ia menolak ajaran tersebut, kecuali bila keduanya mengajarkan kepadanya suatu mantra yang bila dibacakan oleh seseorang, maka ia dapat terbang naik ke langit. Lalu keduanya mengajarkan mantra itu kepadanya dan ia segera merapalnya. Maka naiklah ia ke langit, tetapi setelah itu ia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah bintang, yaitu bintang Zahra atau Venus. Sanad riwayat ini semua peristiwanya berberikat sikah, tetapi dinilai sangat garif. Arti garif itu di sini adalah aneh, tapi dinilai sangat aneh. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Fadil Sazan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa dan seterusnya sampai dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa keduanya adalah malaikat dari langit. Maksud keduanya itu adalah Harut dan Marut. Yang dimaksudkan dalam takwil yang terkandung dalam firman dan apa yang dituturkan kepada dua malaikat seperti yang dicantumkan dalam Al-Baqarah ayat 102. Asar ini diriwayatkan pula oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdaweh dalam kitab tafsirnya. Berikut sanadnya melalui Mughis dan maulanya yaitu Ja'far Ibnu Muhammad dan seterusnya dari kakek dari Ali secara marfu. Hal ini tidak menguatkan sanad hanya dari segi ini. Kemudian Abu Bakar Ibnu Murdaweh meriwayatkannya pula melalui dua jalur yang lain dari Jabir dari Abu Tufail dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, semoga Allah melaknat Zahra karena sesungguhnya dialah yang menfitnah dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Hadis ini pun tidak sahih, bahkan berpredikat mungkar sekali. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Musannah Ibnu Ibrahim dan seterusnya sampai Ibnu Abbas bahwa keduanya pernah menceritakan asar sebagai berikut. Ketika Bani Adam bertambah banyak jumlahnya dan mereka sering melakukan maksiat, maka para malaikat bumi dan gunung-gunung mendoakan kebinasaan bagi mereka. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau tangguhkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya telah aku lenyapkan dari hati kalian nafsu dan berahi dan setan. Sedangkan di hati mereka aku jadikan nafsu berahi dan setan. Seandainya kalian menduduki tempat mereka, niscaya kalian pun akan melakukan hal yang sama. Maka dalam hati para malaikat itu terdetik kata-kata yang mengatakan seandainya mereka dicoba, niscaya mereka akan berteguh hati. Maka Allah berfirman kepada mereka, pilihlah dua malaikat dari kalangan malaikat yang paling utama dari kalian. Lalu mereka memilih Harut dan Marut. Kemudian keduanya diturunkan ke bumi. Lalu Zahra diturunkan dalam rupa seorang wanita cantik dari kalangan penduduk negeri Persia yang dikenal oleh mereka dengan sebutan Baizakat. Akhirnya kedua malaikat itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Pada mulanya malaikat selalu memohonkan ampun. Pada mulanya malaikat selalu memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman saja. Seraya mengucapkan, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu sampai akhir hayat, sampai akhir ayat. Akan tetapi setelah kedua malaikat tersebut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka mereka memohonkan ampun buat semua orang yang berada di muka bumi ini, seraya mengatakan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Asy-Syu'ara ayat 5. Lalu keduanya disuruh memilih. Maksudnya keduanya di sini Harut dan Marut yang telah melakukan dosa tersebut. Untuk memilih azab di dunia
atau azab di akhirat. Kemudian keduanya memilih azab di dunia. Jadi dalam riwayat ini jelas bahwa malaikat tersebut diuji bahwa mereka itu bila diberi nafsu syaitan seperti layaknya manusia, maka mereka pasti mudah terjerumus ke dalam dosa melebihi manusia. Dengan demikian akhirnya para malaikat itu sadar bahwa sangat berat menjadi makhluk yang disebut manusia tersebut, sehingga mereka selalu mengucapkan atau memohonkan ampun buat semua orang yang berada di muka bumi ini. Di mana sebelum Harut dan Marut ini turun, mereka selalu gemas dan mohon kepada Allah agar manusia-manusia yang berdosa ini segera dibinasakan dan diazab. Tapi setelah kejadian ini, yaitu Harut dan Marut, ternyata begitu mudahnya terjerumus bila diberi nafsu, maka mereka pun segera memohonkan ampun kepada buat semua orang di muka bumi ini. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hatim telah menceritakan kepada kami, ayahku, dan seterusnya, sampai dari Mujahid. Aku turun istirahat di rumah Abdullah ibnu Amr dalam suatu perjalananku. Ketika datang suatu malam, ia berkata kepada pelayannya, lihatlah, ada bintang hamra terbit. Tiada selamat datang dan tiada selamat terbit buatnya. Dan semoga Allah tidak menghidupkannya lagi. Dia adalah teman wanita dari dua malaikat. Ibnu Umar melanjutkan kisahnya bahwa pada mulanya para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau biarkan saja orang-orang durhaka di kalangan Bani Adam itu? Mereka gemar mengalirkan darah secara haram, mengerjakan hal-hal yang diharamkan olehmu, dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menimpakan cobaan terhadap mereka. Barangkali jika aku timpakan ini kepada kalian, maksudnya para malaikat, cobaan yang sama seperti cobaan yang kutimpakan kepada mereka, yaitu kepada manusia, maka kalian pun akan mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Mereka menjawab, maksudnya para malaikat ini menjawab, tidak mungkin. Kemudian Allah SWT berfirman, pilihlah oleh kalian dua malaikat yang terkemuka dari kalian. Kemudian mereka memilih malaikat, yaitu Harut dan Marut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada keduanya, sesungguhnya aku akan menurunkan kamu ke bumi dan mengadakan perjanjian dengan kamu bahwa kamu tidak boleh musyrik, tidak boleh berzina, dan tidak boleh khianat. Dalam hal ini tentu saja ketika kedua malaikat diturunkan ke bumi, mereka diberi nafsu seperti layaknya manusia. Kemudian kedua malaikat itu diturunkan ke bumi dan Allah memberinya nafsu syahwat sebagai layaknya manusia. Lalu Allah pun menurunkan Zahra bersama keduanya, yaitu seorang wanita yang sangat cantik, yang paling cantik. Zahra menampilkan diri kepada keduanya, maka keduanya merayu Zahra agar menyerahkan diri kepada keduanya. Tetapi Zahra berkata, sesungguhnya aku adalah pemeluk suatu agama yang melarang seseorang mendatangiku kecuali jika orang tersebut seagama denganku. Keduanya bertanya, apa agamamu? Zahra berkata, Majusi. Keduanya berkata, agama musyrik. Ini adalah agama yang sama sekali tidak kami akui. Maka Zahra pergi meninggalkan keduanya selama masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Zahra menampakkan diri lagi kepada keduanya. Lalu keduanya merayunya agar menyerahkan diri kepada keduanya. Tetapi Zahra menjawab, aku mau menurutin kehendakmu berdua. Hanya saja aku mempunyai suami dan aku tidak suka bila suamiku nanti mengetahui perbuatanku dan akibatnya rahasiaku akan terbongkar. Akan tetapi jika kamu berdua berjanji kepadaku
mau masuk agamaku dan mengajarkan kepadaku cara naik ke langit, niscaya aku akan memenuhi keinginanmu, kemauanmu. Keduanya memasuki agama wanita itu dan mendatangi seperti apa yang dikehendaki oleh keduanya. Setelah itu keduanya membawa Zahra naik ke langit. Tetapi setelah sampai di langit, wanita itu diculik dari tangan keduanya dan sayap keduanya dipotong hingga akhirnya keduanya terjatuh ke bumi dalam keadaan takut, menyesal, dan menangisi perbuatannya. Pada masa itu di bumi terdapat seorang nabi yang selalu memanjatkan doa di antara 2 Jumat. Bila datang hari Jumat berikutnya, maka doanya diperkenankan. Kemudian keduanya berkata, sebaiknya kita datang kepada nabi tersebut. Lalu kita minta kepadanya agar sudi memohonkan tobat buat kita. Kemudian keduanya, yaitu Harun dan Marun ini, datang kepada nabi tersebut. Lalu nabi itu berkata, semoga Allah mengasihani kamu berdua. Mana mungkin penduduk bumi memohonkan tobat buat penduduk langit? Keduanya berkata, sesungguhnya kami telah tertimpa cobaan. Nabi tersebut berkata, kalau demikian, datanglah kamu berdua pada hari Jumat. Pada hari Jumat keduanya datang kepada Nabi tersebut. Dan Nabi itu berkata, aku masih belum dikabulkan barang sedikit pun buat kamu berdua. Sebaiknya kamu datang lagi kepadaku pada hari Jumat berikutnya. Maka keduanya datang lagi pada Jumat berikutnya. Nabi itu berkata, kamu berdua, yaitu para malaikat tersebut, yaitu Harun dan Marut, harus memilih. Karena sesungguhnya kamu disuruh memilih salah satu di antara 2 alternatif. Kamu boleh memilih selamat di dunia dan azab nanti di akhirat. Atau jika kamu suka, boleh memilih azab di dunia, sedangkan di akhirat urusan kamu berdua berada di tangan kekuasaan Allah. Salah satu dari keduanya berkata, sesungguhnya masa yang dilalui oleh dunia ini sebentar. Yang lain mengatakan, celakalah kamu, sesungguhnya aku pada mulanya mau menuruti kemauanmu. Sekarang kamu harus mau menuruti kemauanku. Sesungguhnya azab yang fana, maksudnya azab di dunia, tidaklah seperti azab yang kekal, yaitu azab di akhirat. Malaikat pertama berkata, sesungguhnya kita di hari kiamat nanti berada dalam tangan kekuasaan Allah. Maka aku merasa takut bila dia mengazab kita nantinya. Malaikat yang kedua menjawab, tidak, sesungguhnya aku berharap Allah pasti mengetahui bahwa kita telah memilih azab di dunia karena takut azab akhirat. Semoga saja dia tidak menggabungkan keduanya pada kita. Akhirnya keduanya sepakat memilih azab di dunia. Maka keduanya dijungkirkan dalam keadaan terikat oleh rantai besi di dalam suatu lubang yang bagian atas dan bagian bawahnya dipenuhi oleh api. Sanad riwayat ini berperikat jayyid, yaitu baik, sampai kepada Abdullah ibnu Umar. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan predikat marfu pada riwayat Ibnu Jarir melalui hadis Muawiyah ibnu Saleh dan Ibnu Nafi. Akan tetapi sanad riwayat ini lebih kuat dan lebih sahih. Kemudian perlu diketahui bahwa riwayat Ibnu Umar bersumber dari Ka'ab, seperti yang diterangkan dahulu pada riwayat Salim dan dari ayahnya. Bagian hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Zahra diturunkan dalam rupa seorang wanita yang cantik. Demikianlah menurut riwayat dari Ali, yang di dalamnya terkandung hal yang sangat aneh, garib. Asar yang paling dekat dengan kebenaran sehubungan dengan masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Telah menceritakan kepada kami Isam ibnu Rawat dan seterusnya sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah sebagai berikut. Ketika manusia sesudah masa Nabi Adam alaihissalam terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan kufur kepada Allah, maka para malaikat yang ada di langit berkata, wahai Tuhan, makhluk yang telah Engkau ciptakan
hanya untuk beribadah dan taat kepadamu, kini telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Mereka mengerjakan kekufuran, membunuh jiwa, memakan harta haram, zina, mencuri, dan minum khamr. Lalu para malaikat mengutuk perbuatan mereka dan tidak memaafkan mereka. Ketika dikatakan kepada para malaikat bahwa mereka dalam keadaan tidak sadar, maka para malaikat tetap pada sikapnya. Dikatakan kepada mereka, yaitu para malaikat tersebut, pilihlah oleh kalian dua malaikat yang paling utama di antara kalian. Aku akan membebankan perintah dan larangan kepadanya. Lalu mereka memilih Harut dan Marut. Keduanya diturunkan ke bumi dan dibekalkan kepada keduanya berbagai macam hawa nafsu seperti layaknya Bani Adam atau manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada keduanya, yaitu Harut dan Marut, agar menyembahnya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah melarangnya membunuh jiwa yang diharamkan dan memakan harta yang haram, serta melarangnya berzina, mencuri, dan minum khamar. Kemudian keduanya, yaitu Harut dan Marut, tinggal di bumi, seraya memutuskan, ditugasi dalam hal ini memutuskan hukum di antara manusia secara hak selama beberapa waktu. Hal ini terjadi yaitu di masa Nabi Idris alaihi salam. Di zaman itu terdapat wanita yang kecantikannya di antara wanita lain sama dengan kecantikan bintang Zahra. Di antara bintang-bintang lainnya, yaitu Venus. Ya. Kedua malaikat ini sering datang kepadanya. Dan akhirnya keduanya menuruti apa yang dikatakan oleh wanita ini. Keduanya mengingini diri wanita itu. Tetapi si wanita menolak. Kecuali jika keduanya menuruti apa yang dikatakannya, yaitu memasuki agamanya. Keduanya bertanya kepada si wanita itu tentang agama yang dipeluknya. Lalu wanita itu mengeluarkan sebuah berhala untuk keduanya dan berkata, sembahlah ini. Kedua malaikat itu menjawab, kami tidak perlu menyembah berhala ini. Lalu keduanya pergi dan tidak datang lagi selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Keduanya datang lagi kepada wanita itu dan menginginkan diri wanita tersebut. Sedangkan si wanita melakukan hal yang sama. Lalu keduanya pergi meninggalkannya. Akan tetapi setelah itu keduanya datang lagi dan menginginkan lagi diri wanita tersebut. Ketika si wanita melihat bahwa keduanya tetap menolak, tidak mau menyembah berhala, maka berkatalah ia, pilihlah olehmu salah satu di antara ketiga perkara ini, yaitu kamu berdua menyembah berhala ini, atau kamu berdua membunuh jiwa ini, atau kamu berdua meminum khamr ini. Keduanya mengatakan semuanya tidak pantas dilakukan, tetapi yang paling ringan dari semuanya adalah minum khamr. Maka keduanya meminum khamr itu sehingga mabuk. Akhirnya mereka berdua menggauli wanita itu, dan karena rasa takut perbuatan keduanya akan diceritakan kepada orang lain, maka keduanya membunuh orang tersebut. Ketika rasa mabuk telah lenyap dan berduanya sadar akan perbuatan dosa yang telah dilakukan, maka keduanya bermaksud naik ke langit, tapi tidak bisa. Seakan-akan keduanya terhalang hingga tidak dapat terbang. Tersingkaplah penutup antara keduanya dan semua malaikat penduduk langit. Para malaikat melihat apa yang telah dilakukan oleh keduanya, hingga mereka semua merasa sangat heran. Akhirnya mereka mengetahui bahwa orang yang dalam keadaan tidak sadar, rasa takutnya berkurang. Sejak itu para malaikat memohonkan ampun buat semua penduduk bumi. Dulur-dulur seiman, sehubungan dengan kisah tersebut, maka turunlah ayat, yaitu surat Asy-Syura ayat 5, yang artinya, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Dulur-dulur iman, lalu dikatakan kepada keduanya, yaitu kepada kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut, pilihlah oleh kamu berdua azab di dunia atau azab akhirat. Keduanya berkata, adapun azab dunia sesungguhnya ia ada masa akhirnya dan berhenti, sedangkan azab akhirat itu tidak ada putus-putusnya. Akhirnya keduanya memilih azab di dunia, lalu keduanya diazab di negeri Babil.
Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.